Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu hari ini, Ibu Marhatun. Bagaimana kabar kalian semua di sana? Semoga kalian di sana selalu diberikan limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita bersama-sama mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah menghantarkan kita dari jalan kegelapan hingga ke jalan yang terang benderang. Sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Pastikan kalian sering melakukan ibadah, baik dari perkataan maupun dari perbuatan. Namun, ketika kalian melakukan ibadah tersebut, apakah kalian mengerti dan paham apa sih makna dari ibadah tersebut? Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai ibadah dan karakteristiknya. Untuk mempersingkat waktu, yuk sama-sama kita simak penjelasan berikut. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian ibadah. Menurut bahasa, ada 4 makna dalam pengertian ibadah. Yang pertama taat, kedua tunduk, ketiga hina, dan yang keempat pengabdian. Jadi, ibadah merupakan bentuk ketaatan, ketundukan, kehinaan, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, kata ibadah berarti patuh, tunduk, mengikut, menurut, dan doa. Sedangkan dalam pengertian yang sangat luas, ibadah merupakan segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Ulama fikih mendefinisikan ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan mendapatkan ridho Allah dan mendambakan pahala darinya di akhirat kelak. Oke, next yang kedua kita akan membahas mengenai dasar ibadah dalam Islam. Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menjelaskan tentang dasar-dasar ibadah. Namun di sini Ibu hanya mengambil 2 ayat, yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 21 dan Quran surah Az-Zariyat ayat 56, yang mana berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Nah, itu dia tadi dalil yang menjadi dasar-dasar ibadah dalam Islam. Kemudian masuk ke pembahasan yang ketiga tentang macam-macam ibadah. Ibadah secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah adalah ibadah yang khusus berbentuk praktik atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan manusia melalui cara yang telah ditentukan dan diatur atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Hal tersebut kan sudah dicontohkan oleh Rasulullah sejak zaman dulu. Adapun ibadah ghairu mahdah yaitu ibadah umum berbentuk hubungan sesama manusia dan manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Ibadah ini tidak ditentukan cara dan syarat secara detail, namun diserahkan kepada manusia itu sendiri. Contohnya seperti menyantuni fakir miskin, mencari nafkah, bertetangga, bernegara, dan tolong-menolong. Adapun ibadah dari segi pelaksanaannya dapat dibagi dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu ibadah jasmaniyah rohaniyah, yaitu ibadah antara jasmani dan rohani, misalnya puasa. Yang kedua yaitu ibadah ruhaniyah dan maliyah, yaitu perpaduan ibadah rohaniyah dan harta, contohnya seperti zakat. Dan yang ketiga, ibadah jasmani, rohaniyah, dan maliyah, yakni ibadah yang menyatukan ketiganya, contohnya yaitu seperti ibadah haji. Nah, selanjutnya yaitu ibadah yang ditinjau dari segi bentuknya. Di sini ada 5 macam, yaitu yang pertama ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, seperti zikir, doa, tahmid, dan membaca Al-Quran. Yang kedua,
Ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, seperti membantu atau menolong orang lain, jihad, dan mengurus jenazah. Yang ketiga, ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan bentuknya, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang keempat, ibadah yang tata cara pelaksanaannya berbentuk menahan diri, seperti puasa, i'tikaf, dan ihram. Dan yang terakhir, ibadah yang berbentuk menggugurkan hak, seperti memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan terhadap dirinya dan membebaskan seseorang yang berutang kepadanya. Jadi, ibadah itu bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, namun membantu orang lain, memaafkan diri sendiri, ataupun memaafkan orang lain juga termasuk ibadah dalam Islam. Next, masuk ke pembahasan kita yang keempat, yaitu tentang prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibangun di atas landasan yang kokoh. Yang pertama yaitu niat beribadah hanya kepada Allah. Adapun dalil yang mengenai ini yaitu Quran surah Al-Fatihah ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Yang kedua, ibadah yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ibadah tersebut hanyalah semata-mata karena Allah, bukan karena sesuatu yang lain. Misal ria atau ingin dipuji orang lain. Ketika ibadah kita karena sesuatu hal yang lain, misalkan tadi seperti ingin dipuji orang lain, maka rusaklah ibadah tersebut. Adapun dalilnya yaitu dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Yang ketiga yaitu keharusan untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dan pembimbing dalam ibadah. Adapun dalilnya yaitu dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian. Dan yang keempat yaitu memiliki batas kadar dan waktu yang tidak boleh dilampaui, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, sesungguhnya sholat kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Yang kelima yaitu keharusan menjadikan ibadah dibangun di atas kecintaan, ketundukan, ketakutan, dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Isra ayat 57 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Yang artinya, orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Next yang keenam yaitu beribadah dalam keseimbangan antara dunia akhirat. Artinya,
Ibadah tidak hanya semata-mata kehidupan akhirat saja yang dikejar, tetapi kehidupan dunia juga tidak dilupakan sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu ibadah tidaklah gugur kewajibannya pada manusia sejak balik dalam keadaan berakal sampai meninggal dunia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 102 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala tamutunna illa wa antum muslimun, yang artinya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Itu dia tadi prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Next yang kelima yaitu tentang tujuan ibadah dalam Islam. Jadi ibadah yang kita lakukan itu bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah yang kita lakukan di samping untuk kepentingan yang bersifat ukhrawi juga untuk kepentingan dan kebaikan bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat yang bersifat duniawi. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai materi ibadah hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri, Ibu ingin berpesan sedikit. Jadikanlah apa yang kalian lakukan itu semata-mata hanya karena Allah. Ada sebuah hadis yang berbunyi seperti ini, innamal a'malu binniyat, bahwasanya segala sesuatu itu tergantung kepada niat. Maka jadikanlah apa yang kalian lakukan itu niatkan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan begitu bisa bernilai ibadah untuk kalian. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Ibu akhiri dengan mengucap kata hamdalah serta wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.